Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Nazwa. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya di rumah. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu ada 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker bila keluar rumah. Yang ketiga, tetap menjaga jarak. Oke? Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dulu supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Yuk, angkat tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah membaca doa. Sebelum kita masuk ke materi, kakak mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat gak sama materi di video kakak sebelumnya? Kira-kira di video itu kakak membahas apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya betul, jadi kakak di video sebelumnya membahas tentang Allah itu Maha Esa. Esa artinya satu ya. Allah yang Maha Satu dan tiada Tuhan selain Allah. Nah, pinter-pinter nih, udah jago berarti ya. Sekarang kita masuk ke materi yang akan kakak bahas hari ini. Materinya tentang sholat adalah kewajibanku. Kayaknya udah ada yang mulai bosen nih. Gimana kalau kita main games dulu ya? Kita main games supaya konsentrasi kita kembali pulih. Nah, kakak punya games namanya tepuk pagi siang malam. Caranya begini. Oke, kita pemanasan dulu. 1, 2, 3. Pagi, siang, malam, malam, siang. Udah ada yang mulai bangun. Oke, udah ya pemanasannya. Sekarang kita lanjut ke game yang sebenarnya. Oke. Konsentrasi. Oke, konsentrasi. Ikutin perkataan kakak. Mulai ya. 1, 2, 3. Malam, pagi, siang, siang, pagi, malam, malam, siang, pagi, siang, malam, malam, siang, malam. Oke, good. Udah ada yang salah-salah atau kalian ada yang benar semua? Good ya, semuanya. Oke, gimana, kalian udah mulai fokus kembali? Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi pelajaran. Sebelum masuk materi, karena kalian keadaannya masih di rumah aja, kakak harap kalian tetap tetap nonton video ini sampai habis ya. Nah, kakak sudah menyiapkan video untuk kalian simak dan kalian simpulkan masing-masing, nanti ditulis di buku tulis ya. Nah, ini dia videonya. Langsung aja check it out. Assalamualaikum adik-adik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa arti sholat. Yuk, langsung saja disimak. Sekarang, simak dengan baik-baik yuk gambar yang ada di layar. Nah, di sini ada 4 gambar. Siapa yang tahu apa aja kegiatan yang sedang dilakukan pada gambar tersebut? Nah, betul. Jadi, yang pertama ada gambar seorang bapak yang sedang mengumandangkan azan di masjid. Yang kedua, ada gambar anak-anak yang sedang bergegas menuju masjid karena terpanggil oleh suara azan. Yang ketiga, ada sholat berjamaah. Dan yang keempat, ada doa bersama. Kenapa sih gambarnya tentang sholat? Karena kita membahas tentang sholat. Kalau gitu, sholat artinya apa ya? Sholat secara bahasa artinya doa. Di dalam sholat terdapat beberapa gerakan tertentu. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Yang kedua, takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Yang ketiga, meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Yang keempat, ruku dengan membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian ada i'tidal, membaca Sami'allahu liman hamidah. Kemudian ada sujud dengan membaca Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian ada duduk di antara 2 sujud dengan bacaan
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian ada duduk tasyahud awal, kemudian ada duduk tasyahud akhir, dan yang terakhir salam. Nah, sholat juga diartikan sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang tadi ya, sholat juga diperintahkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3. Kakak yakin kalian pasti tahu. Kalau gitu, ayo kita baca bersama. Dimulai dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguh kami telah memberi Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Perintah sholat bukan hanya di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya sholat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat, berarti telah menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat, berarti meruntuhkan agama. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Terus, kapankah waktu sholat itu? Yuk, kita simak. Sholat itu hukumnya wajib. Wajib artinya apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan mendapat dosa. Jadi kalau nggak sholat itu mendapat dosa. Nah, di dalam satu hari kita wajib lakukan 5 kali sholat, yaitu sholat fardu. Ada apa aja? Ada yang pertama subuh, yang kedua duhur, yang ketiga asar, yang keempat maghrib, yang kelima isya. Terus ada nggak sih fungsi sholat? Tentu dong ada. Di dalam sholat terdapat beberapa gerakan tertentu, di mana gerakan tertentu tersebut memiliki khasiat atau manfaat kepada diri kita sebagai manusia. Nah, selain itu ada beberapa fungsi sholat juga selain untuk kesehatan, seperti menjadi disiplin, bisa menghormati waktu, mudah berkonsentrasi, dan merasa tenang. Nah, itulah tadi beberapa cuplikan tentang pengertian dan hikmah serta fungsi sholat. Tetap semangat terus ya untuk belajarnya. Jangan lupa lakukan protokol kesehatan. Assalamualaikum. Nah, itu dia tadi video singkat tentang apa arti sholat dan hikmah sholat. Tugasnya kalian membuat kesimpulan per kelompok. Tadi kelompoknya sudah kakak bagikan ya di grup WA. Dan jika ada yang pendapatnya atau kesimpulannya itu paling bagus, nanti kakak kasih reward ya. Oke, siap. Oh iya, jika kalian ingin bertanya lebih lanjut, nanti langsung aja di WA grup ya. Selanjutnya, materi yang akan kakak bahas adalah mengenai praktek sholat. Karena kita belajar dari jarak jauh, jadi sayang banget nih padahal kakak punya game seru. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat ya. Sekarang kakak mau menunjukkan games yang kakak buat. Tada! Nah, ini adalah permainan teka-teki saku ajaib. Loh, kenapa saku kan namanya? Karena di sini ada 28 saku, di mana namanya masing-masing dari saku ini adalah huruf hijaiyah. Dari alif sampai huruf ya. Nah, di sini juga kakak nggak cuma bikin papan sakunya aja nih, tapi kakak juga bikin nih kocokannya atau gulungan kertas. Nah, ini karena berhubungan sama cara mainnya. Pertama, kalian ambil kertas ini. Nanti di sini ada huruf apa? Misalkan ada huruf ta, nanti ambil isi dari saku huruf ta ini. Nah, di dalam saku ini ada berbagai tantangan. Begitu, langsung aja yuk kita main permainannya. Oke? Kakak mau tunjuk, misalkan siapa ya yang kakak tunjuk? Walaupun dalam virtual atau online, tapi kakak mau tunjuk Sultan ya. Coba kakak tunjuk Sultan. Pertama, ambil dulu nih gulungan kertasnya. Karena nggak bisa, jadi kakak wakilin aja ya.
Nah, kakak ambil gulungan kertasnya, satu aja. Ini adalah huruf nun. Nah, kita cari di papan saku. Di manakah huruf nun? Ternyata ada di paling bawah. Kita ambil isinya. Apakah isi dari saku huruf nun ini? Kita buka. Tada! Yaitu apa nih? Membaca niat sholat maghrib. Nah, berarti Sultan mendapat tantangan untuk membaca niat sholat maghrib. Ayo silahkan. Karena kita belajarnya dari jarak jauh, jadi kita baca bareng-bareng aja ya, sambil mengingat-ingat apa niat sholat maghrib. Oke? Nah, coba baca ya. 1, 2, 3. Usolli fardul maghribi salata raka'atim mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, kalian semua bisa kan? Hebat. Oke, sekarang kakak mau tunjuk lagi nih. Siapa ya kira-kira? Oh, Anissa ya. Kakak mau tunjuk Anissa. Silahkan Anissa, kakak ambilkan ya, kakak wakilkan gulungan kertasnya. 1. Kita dapat huruf kho. Ya, jadi sekarang kita lihat lagi nih ke papan saku di mana huruf kho. Ternyata di atas yang pojok ya, pojok atas kita ambil. Set. Apa nih tantangan buat Anissa? Ternyata Anissa harus melakukan gerakan ruku sebagaimana yang digambar ini ya. Jadi ini gerakannya, memegang lutut ya. Nah, segitu dulu video kali ini. Kakak harap kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugas per kelompoknya, dikirim ke WA group. Yang paling bagus kesimpulannya akan kakak kasih reward. Oke? Alhamdulillahirrabbilalamin, materi hari ini sudah selesai. Dan jangan lupa juga absen di WA group. Semoga materi hari ini bermanfaat. Kita baca doa kafaratul majlis sebelum selesai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa kembali.